Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Allahu subhanahu wa ta'ala illa ma'alatana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Al-Ulama yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah, khusus yang hadir pada malam ini, insyaallah kita sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat kepada kita, khusus iman-iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukur alhamdulillah kita hari ini sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Orang kampung bilang Hafid. Kenapa disebut bulan Hafid? Karena kejepit antara dua Idul Fitri dan Idul disebut bulan Hafid. Sawal Hafid, Rajabu, tanggal berapa? Ya, Dzulqa'dah tanggal berapa? 18, tanggal 16 kan sama sekarang. Dzulqa'dah dengan Juli sama, karena kemarin 29 kan Ramadan, yang lain 31, ini 29. Sebab kalau gajian itu bulan Dzulqa'dah hafal, gajiannya Syawal apa namanya, Januari Februari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi yang sempat tertunda. Kitab dari Al-Walidin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin yang mengarang siapa? Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Batani, kalau Imam Nawawi ya orang Nawa, orang kampung Nawa, disebut Nawawi. Kalau orang Warakas mungkin Al-Warakasi. Karena Imam Nawawi lalu disyarahi dengan judul bukunya dari Fadil. Hadis yang ke-42 di bab tentang sholat. Wa an Abi Abdillah bin Khabbab bin Arafi radhiyallahu anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bati. Faqulna ala
tantashiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yuqadur rajulu wa yufaru lahu fil ardi wa yuj'alu biha thumma yu'ti bil minshari wa yudhamu ala rasihi wa ju'ila nisfaini wa yushidu bil amshatil hadidi ma duna lahmihi wa ammihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira rahibu min san'a ila hadratil mauta la yaqafu illa Allah wa dhibba ala ghanami walakinnakum tastajiluna. Rawahu al-Bukhari. Hadis dari Abu Abdullah Ubad bin Arasi, qala beliau berkata, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita ngadu itu jadi menyampaikan keluh kesah isi hati kita ini, namanya ya, bahasa sekarang itu curhat. Curhat itu singkatan apa? Curahan hati. Orang Indonesia itu kan sering bikin terjemah yang kayak jelas. Curhat, telepon, apalagi banyak josak, jolosak, banyak bahasa. Rupanya ini inspirasi dari orang Bandung. Karena orang Bandung itu hampir setiap makanan itu pasti ada artinya. Coro, kocok, jero, jebu, toge sama tahu, gitu kan. Cilok, aci dicolok, cimol, aci didumol, apalagi banyak. Cirek, aci digoreng, ciluk, aci dikulu, macam-macam tuh makanan itu. Ada sebelah ceker, sebelah kepala sapi, macam-macam, luar biasa. Urusan makanan orang Bandung. Nah, jadi kata Abdullah bin Khattab, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya curhat, kami curhat kepada Rasulullah, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, di mana Rasulullah itu sedang menyender di bawah naungan Ka'bah pakai bantal dari burda. Burda itu namanya burda. Kalau kita namanya sorban. Ada lagunya kan? Apalagi sorban paling. Kalau burda nggak ada lagu. Jadi Rasulullah tidur lalu ini dipakai sandaran kepala. Tiba-tiba datang Ubab dan yang lainnya curhat kepada Rasulullah. Curhatannya begini, fakulna ala tantasirulana ala tadulana. Ya Rasulullah, bisa enggak Allah itu menolong kami? Bisa enggak Allah itu, engkau itu berdoa untuk kami, engkau menolong untuk kami? Di kondisi umat Islam pada waktu zaman Rasulullah luar biasa, diintimidasi habis-habisan. Ya belum apa-apa hari itu. Kan dalam sejarah Rasulullah diboikot 9 tahun di embargo. Peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu belum seberapanya dibanding dengan hari ini. Lalu kata sahabat, kenapa engkau tidak menolong kami dengan doanya meminta kepada Allah sehingga kemenangan itu berpihak kepada umat Islam? Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Lalu kata Rasulullah, faqala qad kana man qablakum yukhadhu rajulu fa yufiru lahu fil ardi wa yuj'alu biha. Kata Rasulullah, coba kamu dengar. Orang-orang dulu, para
pengikut Nabi dulu itu ada yang disiksa dengan dikubur hidup-hidup. Disiksa dikubur hidup-hidup. Yuqadur rajulu wa yuqarrubiya fil ardi. Jadi seorang laki-laki disiksa, dibikin lubang, kemudian dimasukkan, kemudian dikubur hidup-hidup. Tsumma yu'ti bil minsyari. Lalu ada yang digergaji. Fayudahu ala rasihi fayudahu nisfaini. Gergaji ditaruh di atas kepalanya, lalu digergaji jadi dua bagian. Ada yang mungkin sekarang di sini, nggak ada kalau kita yang tapi di luar negeri, gimana peristiwa di Indonesia, Islam sampai ditaruh jadi mobil di apa? Dilewati pakai mobil, pakai motor biasa. Kita kan belum sampai ke situ. Jadi ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji, dijadikan dua. Ada lagi. Wa yunshitu bil amsyatil hadidi maduna lahmi wa ada lagi yang disisir pakai sisir gergaji dari besi. Coba Bapak bayangkan mana itu tukang es balok kasih ke bawa gergaji, poseng, tok, pecah. Nah lalu yang poseng itu badan kita disisir pakai sisir yang terbuat dari gergaji besi tadi, dan itu sampai kepada daging dan tulangnya. Tetapi kata Rasulullah, ma yasudduhu dzalika ad-dini. Walaupun ada yang dikubur hidup-hidup orang dulu itu, ada yang digergaji sampai dibelah dua, ada yang disisir pakai gergaji pakai sisir dari besi. Tapi kata Rasulullah, ma yasudduhu dzalika ad-dini. Mereka tidak pernah berpaling dari agama. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah, sekali Islam tetap Islam. Hari ini kita ini coba, kayaknya banyak yang binatang kalau paksa dulu. Lalu kata Rasulullah, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama Islam ini karena perilaku orang-orang yang sabar di dalam keislaman. Ingat lagi ungkapan Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat wal asri innal insana lafi khusr. Kata Imam Syafi'i, saya temukan di dalam kitab Al-Qurtubi, lalu di dalam kitab yang dikarang Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, andai kata Allah hanya menurunkan ayat ini satu surat apa namanya? Al-Asr. Al-Asri innal insana lafi khusr. Kan senangnya kan kalau imam baca itu kan cepat gitu. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah senangkan. Andai kata Allah itu hanya menurunkan satu surat ini, kata Imam Syafi'i, maka cukup surat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena dari ayat ini, dari surat ini ada 5 kewajiban umat Islam. 1, mengimani Islam. Kita sudah iman, yakin sudah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hari yang kedua mengilmui Islam. Jadi kalau kita tahu Islam tapi nggak mau belajar Islam, nggak bagus. Sekarang begini, bagaimana seorang bapak ingin mendidik anak dan istrinya kalau dia tidak belajar Islam?
Dengan apa ibunya mendidik anaknya kalau dia tidak belajar Islam? Dengan cara apa yang dilakukan oleh anaknya mau berbakti kepada kedua orang tuanya kalau dia tidak belajar Islam? Karena hanya di Islam yang ada bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana hormat kepada taat kepada istri, kepada suami, itu kan hanya di dalam Islam. Coba baca hadis-hadis. Andai kata seorang wanita kemudian malam harinya diajak untuk melakukan hubungan suami istri lalu menolak, maka malaikat melaknat perempuan itu sampai datang waktu subuh. Coba kalau istri kita nggak tahu, kok pasti nolak gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang suami mau mendidik anak kita kalau kita nggak ngerti Islam? Bagaimana suami istri itu mau mendidik anak-anak kita kalau dia tidak ngerti Islam? Bagaimana anak-anak kita itu bisa menghargai, menghormati, mendoakan orang tua kalau dia tidak paham Islam? Maka kewajiban yang kedua mengilmui Islam. Kewajiban yang ketiga mengamalkan Islam. Karena Islam itu bukan agama simposium. Islam itu bukan agama diskusi, didiskusikan belum diamalkan. Sekarang banyak yang diskusi tentang Islam luar biasa. Ya, di YouTube coba, tapi mengamalkannya biasa di luar. Seadanya mengimani, mengilmui, mengamalkan. Lalu yang berapa nih? Keempat, mendakwahkan Islam. Jadi Islam itu harus didakwahkan. Yang kelima, bersabar di dalam Islam. Karena masuk Islam itu bukan hal yang gampang. Ya, harus sabar. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasiru ra'ibu min san'a ila hadril maut. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama Islam ini ya sampai orang yang berjalan dari San'a itu nama satu kampung, sampai ke Hadrul Maut. Lama perjalanan San'a Hadrul Maut itu lama. Lalu dia bersabar ketika melakukan perjalanan itu. La yakhafu illallah, di mana tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Wa dzikra ala wadami, dan serigala itu atas kambing-kambing. Maksudnya apa? Jadi dia tidak ada yang ditakuti dalam hidup itu kecuali Allah. Termasuk tadi kambing-kambingnya itu tak ada ditakuti, mau dimakan enggak, itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha begitu. Jadi tidak ada satu. Artinya apa? Aman dalam keamanan. Walakinnakum tastajiluna, tetapi kalian itu selalu tergesa-gesa, mau berjuang ingin cepat selesai, ingin cepat berhasil. Ujian dikit kalah, gitu. Jadi disinilah hadis ini menuntut bahwa Allah itu menuntut kepada kita itu dengan jalan kesabaran. Segala sesuatu itu harus diawali atau didasari oleh sebuah kesabaran. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Cuma ini gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Pengennya marah aja gitu kan. Saya kalau bapak-bapak insya Allah enggak beda maksudnya. Marah, dia Allah. Habis ngeselin sih. Ngeselin kan begitu. Nah ini kan kalau orang yang sabar itu sangat luar biasa di hadapan Allah dan Rasul. Kalau siapa hubat itu tadi ada ungkapan hadis an Abi Abdillah Khabbab
Menurut satu riwayat, Khabbab itu salah satu sahabat Rasulullah SAW, di mana beliau itu masuk Islam itu bersamaan dengan satu generasi dengan Abu Bakar. Jadi termasuk mungkin ya as-sabiqun al-awwalin. Usia beliau itu kurang lebih sekitar 73 tahun. Di mana Khabbab itu dalam sejarahnya itu beliau diberikan sakit yang cukup lama di akhir hayatnya, sehingga dia bersabar. Kemudian sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ansur Khabbab, ya Allah berikanlah pertolongan kepada Khabbab. Begitu bersabar dengan beliau di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini bicara tentang sabar. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasal fil ismat. Rasulullah SAW nasal fil ismat. Dan hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika selesai perang Hunain, lalu Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu kalau dalam bahasa Islam disebut faid. Faid itu harta rampasan ghanimah. Karena ada istilah ghanimah, ada qadha, ada faid. Harta rampasan perang. Fa'atul al-aqrabna habisid mi'atan minal ibil wa a'ta uyainatan na hisnin mitla dari wa a'ta nasan min ashrafil arabi wa atharahu yawmaidin bil ismati. Lalu Rasulullah memberikan 100 onta kepada Aqra bin Habis, memberikan 100 onta kepada Uyainah. Lalu Rasulullah juga membagi kepada para pembesar orang-orang Quraisy, dibagi oleh Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma qudila fiha. Kata seorang laki-laki yang mungkin di antara sahabat Rasulullah, demi Allah ini pembagian yang tidak adil. Kalau masa dia 100, dia 100, yang lain dibagi-bagi, ya, tidak sama. Lalu ketika laki-laki itu ngomong wallahi inna hadhihi qismatun maudilah wa uridu fiha wajhullah wa ma uridu fiha wajhullah, kata si laki-laki tadi. Dan pembagian ini bukan atas dasar karena Allah. Mungkin kalau bukan atas dasar karena Allah, berarti atas dasar nafsu Nabi Muhammad, yang itu logika betul. Kata Ibnu Mas'ud, faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ngomong itu salah qori kepada Rasulullah. Bahasa orang asli salah qori kepada Rasulullah. Lalu datang kepada Rasulullah, fa'ataitu fa'akhbartuhu bima qala. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah fataqayyara wajhuhu hatta kana kasir. Begitu disampaikan, ya Rasul, ada orang yang mengatakan bahwa Rasul membagi harta ghanimah ini tidak adil dan bukan karena Allah, dan bla-bla-bla. Rasulullah marah sampai mukanya itu merah hitam gitu. Apa merah hitam? Merah hitam itu merah yang kelewat, marah yang kelewat, marah itu muka kita suka. Nah, biasanya orang yang lagi marah, kenapa nadanya itu tinggi? Karena hatinya sedang tidak berfungsi. Coba kalau ada perempuan, suami atau perempuan yang sedang berpacaran, apa suaranya tinggi? Karena hatinya sedang
berbunga-bunga, sedang senang gitu. Beliau lagi marah, tensinya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Terus kata Rasulullah, siapa yang tidak adil? Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak disebut adil, berarti siapa yang paling adil di muka bumi? Kan kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, karena Rasulullah itu melakukan sesuatu kan berdasarkan wahyu. Kalau kita berdasarkan nafsu, mungkin karena ini si A segini, si B segini, dia katakan tidak adil, tapi atas bimbingan wahyu harusnya seperti itu. Maka Rasulullah itu marah. Kalau saya tidak adil, Allah tidak adil, siapa lagi? Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Tapi setelah itu Rasulullah berdoa, berkata, "Tsumma qala yarhamullahu Musa faqad utiya bi aktsara min hadza fasawwa." Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa itu dicengin oleh umatnya lebih dari ini, kata Rasulullah. Dijelek-jelekin sama umat itu lebih dari ini, digoblok-goblokin sama umat itu lebih dari ini. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Nabi Musa tetap bersabar. Lalu kata Ibnu Mas'ud, la jarma la arfa'u ilaihi ba'daha. Sudahlah kalau begitu, kalau ada sesuatu bertentangan berurusan dengan Rasulullah, saya tidak akan menyampaikan lagi hal seperti ini kepada Rasulullah. Karena Ibnu Mas'ud melihat begitu marah Rasulullah ketika mendengar ada orang yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak adil. Maka sejak itu Ibnu Mas'ud tidak pernah menyampaikan hal-hal yang membuat Rasulullah marah. Marahnya apa di sini? Rasulullah menyadari ya bahwa Nabi Musa itu lebih hebat menurut analisa beliau, sehingga bersabar. Jadi kuncinya adalah di dalam kesabaran. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Faqadha hatta ra'aitu Rasulullah itu marah sampai saya melihat bagaimana marahnya Rasulullah." Karena Rasulullah itu marah itu kalau urusan agama, kalau urusan pribadi itu tidak marah. Jadi jangan salah Pak dalam menyampaikan berdakwah itu. Kadang bilang Rasulullah itu dilempari oleh kotoran sampai diludahi, marah tuh. Enggak. Kenapa Rasulullah tidak marah? Karena urusan pribadi. Rasulullah lagi ngambil, kan itu ya, hadis-hadis itu yang sering dibawa itu, bahwa Rasul itu orang matang yang alami, jadi kita harus mengalah, tidak harus berperang, itu yang dibawa. Rasulullah pernah ngambil orang Yahudi di pinggir pasar, nyaci maki Rasulullah tiap hari, tapi disuapin terus. Rasulullah marah? Enggak. Kenapa? Karena urusan pribadi. Kalau urusan pribadi Rasulullah enggak ngomel. Wa man taqarraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, Rasulullah itu tidak pernah membalas urusan pribadi. Illa an tahaka rahmatullahi azza wa jalla, kecuali kalau urusan Allah, urusan agama sudah diusik-usik. Gitu Rasulullah. Urusan pribadi banyak. Kalau kita mau beda, urusan pribadi mau begini-begini, tapi urusan agama dia diminta aja urusan perlunya uang gitu. Keluar egonya, ismonya, suku-ismonya. Tapi kalau agamanya dihina, diam-diam aja. Malah bahasa begini kan, ngapain Allah itu dibela? Allah itu gak perlu dibela. Allah itu kan maha segala-galanya. Iya, Allah itu maha segala-galanya, tapi kita ya tidak maha.
buat membela Islam. Islam itu tinggi kok. Islam itu agama Allah. Ngapain dibela? Kan Quran bilang begitu, intan seluruh ayat seluruh. Kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah membela kamu. Sebenarnya pembela itu bukan buat agama Allah, tapi pembela buat diri kita sendiri, karena kembali kepada diri. Jadi hadis ini juga salah satu hadis yang berbicara tentang tentang sabar. Jadi bahwa kita ini harus menjadi orang yang sabar. Terutama sabar itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan waladam dalam bisyai min al-hawl wa seterusnya, beliau mengatakan sabar itu ada 3. Satu, sabar menghadapi cobaan. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ketiga, sabar dalam melaksanakan perintah. Ngaji itu perintah Allah, bukan perintah. Cari ilmu itu perintah. Enaknya kalau jam segini ngapain coba? Duduk di depan TV sambil nyetel kopi hangat, di sini ada gorengan. Kalau bukan ngaji kan? Enak sambil tunggu, nanti begitu Allah baru yang sholat yang datang di kantor. Sabar itu harus ada kesabaran yang luar biasa. Hadis selanjutnya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajala lahu uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dzambihi hatta yufiya bihi yaumal qiyamah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dama jaza ma'a qidamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu wa man radiya falahu ridha wa man khati'a falahu syukra wa man sakhita falahu syukra." Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsul hasan. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan," apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, nilainya akan dianggap baik pada Allah, ajala lahu uqubata fid dunya, maka Allah segerakan siksanya di dunia. Jadi jangan ada kalau ada orang yang baik, orang yang soleh, tapi begitu Allah kasih sakit bertahun-tahun. Ada yang begitu kan? Mana? Nabi Ayub itu dalam satu riwayat berapa tahun? Ada yang bilang 12 tahun. Luar biasa. Allah ya idza aradallahu bi 'abdi khairan ajala lahu uqubata fid dunya. Allah segerakan siksanya di dunia sehingga nanti begitu pulang ke akhirat sudah bersih. Karena orang yang sakit itu kan dihitung oleh Allah sebagai kifarat dosa. Kalau tanya Bapak, ada yang sakit kan? Pastilah usia di atas 40 itu pasti sakit. Cuman kan ketara aja. Ada yang sakit kolesterol, ada yang sakit asam urat. Kalau asam urat dia sakit mendingan begitu terus. Asam urat, ada yang macam-macam. Sakit pinggang, sakit ini. Saya punya teman Kang Jujun Junaidi yang sering TV. Sebentar masuk rumah sakit. Saya bilang, sakit apa kan? Biasa dari cangkeh. Tahu Ustaz dari cangkeh? Jadi sakit apa? Pinggang. Tadi dioperasi. Berobatnya itu bukan kayak kita berobatnya ke puskesmas, BPJS biasa. Kalau dia berobat Australia, setiap pejabat itu pasti berobatnya keluar. Saya punya analisa tersendiri. Kenapa pejabat itu setiap berobat keluar
bisa mengatasi masalah penyakit, nggak mungkin lari. Tapi setiap pejabat, pengusaha yang berduit pasti keluar negeri. Paling sedikit Singapura. Alasannya apa? Karena Indonesia katanya alatnya tidak, bukan alatnya tidak lengkap. Ketidakpercayaan terhadap kedokteran jurusan Indonesia ini sangat kecil sekali percaya. Ya kalau percaya mau enggak, saya pokoknya Indonesia hebat atau Indonesia itu. Jangan. Ini salah satu. Lalu kata Rasulullah, wa idza aradallahu bi ahli syarra amsaka anhu bid'ati. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu jelek di hadapan Allah, maka Allah tahan dosa itu di dunia hatta yubiya yaumul qiyamah, sehingga nanti akan dibalas di hari kiamat. Seorang sahabat katanya orang yang pernah sholat berapa rezekinya banyak banget, badannya sehat terus, anaknya bagus sekali. Itu namanya apa dalam Al-Quran? Surah Al-An'am ayat 46. Namanya kalau kata orang Sunda mah rezeki payung pun apa sih bro? Jebakan. Kasih sehat, kasih bagus, harta banyak, uang banyak, sehat. Tapi jauh dari Allah. Namanya apa itu? Jebakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika dia lupa kepada Allah, lupa yang selupa-lupanya, maka Allah bukakan keran semua keran kebaikan. Allah bukakan semua kebaikan kebaikan. Bisnis ini lancar, lancar semua. Sampai kapan? Hatta ida farihu, sampai dia merasa sombong, menyombongkan diri. Baru situ akhadnahu baghtatan, Allah siksa sekaligus. Faidahum mublisun, ketika itu dia putus asa. Ya Allah berikan apa namanya, kalau dia akan ditakdirkan oleh Allah jelek itu, jadi dia tahan amsakaan bidambi, tahan segala dosa-dosanya. Alhamdulillah, kita pengen harta banyak, badan sehat, tapi diikuti dengan taat kepada Allah yang bagus juga. Lalu Rasulullah bersabda, inna idhomul jaza ma'a idhomil bala. Inna idhomul jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya kebesaran pahala itu dihitung dengan kebesaran bala. Jadi seberapa besar ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sebesar itu pahala yang Allah berikan kepada kita. Hanya ada bahasa al-ujro biqadril masyafah. Ujro, buruh, gaji, ongkos itu disesuaikan dengan kadar tingkat kesulitannya, gitu loh. Jadi disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Ada pekerjaan yang bombastis, gajinya 20 juta, uang makannya 1 juta sehari. Apa? Oh, kerjanya cuma numpang toge. Toge itu lepong. Kenapa? Toge itu lepong pada bengkok. Maka hidup jangan seperti toge. Ba'amal man-toge wa'atal hayat dunya. Inna jadi maniyal makwe toge. Toge itu kepo, pengen tahu urusan orang itu toge. Coba
beli bakso ada tuh toge, beli mie ayam ada tuh toge, beli kereta ada lagi tuh toge, ketoprak ada lagi. Jadi toge itu sifatnya apa? Kepo, pengen tahu urusan orang, kan bagus gitu. Jangan seperti itu. Bahasa Arabnya togo, fa'amman togo. Kalau dimalahkan jadi toge. Fa'amman toge wa'akarul hayat dunya fa'inna jahiman yal makbul. Kira-kira orang yang lacut, orang yang apa namanya bete, bajingan tangi togo. Nah, jadi al-ujrah biqadri masyarakat. Jadi pahala itu dihitung tingkat kesulitan. Nah, jadi nggak ada orang yang kerjaan ringan tapi gaji gede. Itu pasti itu ada yang salah. Yang bagus pekerjaan bagus, pekerjaan cukup sesuai dengan apa yang. Lalu ada istilah as-sawab biqadri ta'am. As-sawab itu namanya pahala. Pahala itu diukur dengan kadar kesulitan. Kesulitan dalam melaksanakan itu sudah turunnya begitu. Makanya kata Rasulullah, inna idhomah jasa ma'idhomil bala. Sesungguhnya tingkat besar kecilnya pahala itu akan dihitung dari tingkat besar dan kecilnya ujiannya. Kalau anak SMP isi essay paling isinya berapa? Ya, 30. Dan soalnya ringan-ringan. SMP 45, nanti SMA 50, kira-kira. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, maka Allah akan banyak menguji mereka. Lihat Quran surah 2 ayat 155. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Al-Baqarah 155. Walana keluar naku bisa hafal. Coba kita hafal. Banyak kita itu kalau disebut surah sekian kan, sebutin aja baru. Baca surah Al-Mulk kabar, walana keluar naku. Lihat kalimatnya Pak. Walana keluar naku itu kan fiilnya fil amr, fiil mudhari. Ya. Terus ada lam ditakkid, lalu ada nun taukid taqilah. Bala yabdu tabu terus sampai nablu walana keluar naku, dan sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar. Sungguh itu menunjukkan sesuatu yang bukan main-main, benar-benar. Dan sungguh benar-benar akan kami uji terus menerus. Ini bukan sekali ujian. Walana keluar nakum bisyai'in, dan sungguh benar-benar akan kami uji terus menerus. Minal khawf, dari rasa takut. Nah, rasa kurang aman, rasa tidak aman. Lalu waju artinya apa? Kalau bahasa letternya ju itu artinya lapar. Artinya apa? Lapar itu kekurangan pangan, ekonomi moral-mari. Duit banyak tapi nggak ada gunanya. Bahasa ekonominya apa namanya? Inflasi. Ini berapa harganya? 3.000 bandingkan 3 real. Jadi uang Indonesia itu bukan rupiah tapi ribu.
Kalau 3 rupiah, nah ada yang tahu kayak apa sekarang 3 rupiah, 3.000 baru pakai rupiah jauh kemana-mana. Uang banyak tapi harganya nilainya nggak ada. Bahasa ekonomi namanya apa? Inflasi. Bahasa agamanya qalilul barokah, nggak ada berkah. Duit banyak tapi nggak ada berkah. Mohon maaf nih, bapak-bapak alamin dulu. Saya kalau mau berangkat sekolah, jadi dikasih uang mama itu 5 rupiah. Bulat, ada gambar 5-nya. Itu kalau dibeliin bakwan dapat 4. Ya, bakwan dapat 4. 2,5 ribu dapat 2. Ada yang alamin? Nah, ada, berarti udah tua. Kalau yang muda enggak sekarang. Itu 5 rupiah dapat bakwan 4. Kan itu 2,5 ribu dari jadi 5 rupiah. Bakwan 4. Kakek saya berangkat haji 1.000 rupiah. 1.000 rupiah berangkat. Sampai hitung-hitung ke sini 1 tahun tuh di jalan. Berangkat baru nikah pulang bawa anak hamil di jalan. Berangkat haji 1.000 perak. Itu satu kabupaten satu aja belum tentu yang berangkat. Hari ini berapa? OHM. Hah? OHM ongkos haji naik. Ongkos haji itu, ya kan? Yang plus 250 juta. Yang reguler katakanlah 40 juta. Tapi saya baca di koran tadi, nunggunya ada yang 91 tahun. Masih ada. Jadi belum lahir tuh anak bapak daftarin lagi. Untuk usianya nanti 91 tahun baru bisa berangkat. Luar biasa. Inflasi. Ya, kalau bahasa ekonomi inflasi, bahasa kitanya qalilul barokah. Ya kurang berkah. Karena Rasulullah bilang begitu. Kata Rasulullah juga, saya adalah ummati zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa yafiruna minal ulama. Dia nanti akan jauh dari ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Ahli fikih apa? Hukum, sudah tidak peduli lagi dengan hukum Islam. Maka Allah berikan cobaan. Yang pertama apa? Kata Allah, yaitu Allah angkat nilai keberkahan di dalam hasad. Kemudian itu capek, tapi tidak ada kepentingan. Itu namanya perluran. Jadi lagi Pak. Wa inna Allah ta'ala idah waqaman ibdal faman rodiya falahu itu. Kalau dia rela dengan ujian dari Allah, maka Allah pun akan ridho. Wa man syaqita falahu suhtu. Kalau dia marah, ya, pasti Allah pun akan marah. Saya punya teman, sebenarnya bukan teman saya, teman istri saya, dia setuju. Di saat dia sedang setuju, maka dia bisa membuat buku setebal 360 halaman. Karena dia berpikir bagaimana supaya sakit saya ini bisa membawa manfaat dan menambah menjadi pahala. Jadi dia membagi orang menghadapi sakit itu, kata dia, satu ada yang tidak rela, yang kedua ada yang ridho, yang ketiga ada yang menerima, yang keempat ada yang syukur. Ada yang tidak rela, wah marah-marah, alam subhan kata orang kampung. Yang kedua menerima bahwa ini adalah takdir Allah. Yang ketiga ridho dengan takdir Allah. Nah yang keempat bersyukur. Syukur ya Allah saya sakit. Kalau tidak sakit mungkin saya akan begini orang ini. Dia jabarkan 350 halaman. Hanya berpikir tentang sakit. Mana luar biasa. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita tidak semata-mata Allah memuji, melainkan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang Allah berikan. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi